Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa innal asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, wabil khusus nikmat ibadah pada siang hari ini, melaksanakan kita sebagai orang beriman, yaitu salat Jumat berjamaah. Bisa jadi saudara-saudara kita yang di Palestina sana tidak bisa merasakan hal yang sama, karena pada saat ini sedang dalam kondisi perang, tertekan dengan senjata orang-orang kafir itu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, kita bisa melaksanakan dengan aman dan hidup dan juga beraktivitas dengan nyaman tanpa takut gangguan, tanpa juga takut senjata apapun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, walaupun begitu, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang beriman memiliki konsekuensi. Konsekuensi apakah itu? Menjadi orang beriman memiliki konsekuensi di atas akidah Islam. Dia harus mencintai dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya juga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Umamah. Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Yang berarti barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia juga membenci karena Allah, dia memberi sesuatu karena Allah, dan dia tidak memberi karena Allah, istakmala al-iman. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan, aktivitasnya, segala sesuatu dia karena Allah, maka orang ini orang-orang yang berusaha untuk menyempurnakan keimanannya. Itulah konsekuensi sebagai orang yang beriman. Kita harus memiliki landasan menyukai, mencintai, dan membenci karena Allah. Kemudian konsekuensi yang kedua, bagian dari mencintai karena Allah, yaitu turunannya adalah mencintai orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya orang-orang mukmin itu sama seperti satu tubuh.
Apabila ada satu tubuh sakit, maka bagian yang lain itu juga ikut merasakan sakit. Dan juga Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya orang-orang beriman itu sama seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ada pondasinya, ada kepalanya, ada pikirannya, dan juga ada jasadnya. Maka kita ini tidak akan sempurna apabila ada pondasi yang rusak, ada pondasi yang terganggu, maka kita akan terlihat amat sangat lemah. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis di atas kita berpikir bahwasanya konsekuensi menjadi mukmin ini cukup berat. Cukup berat kenapa? Karena ini bisa mengukur kadar keimanan kita. Seperti contoh pada saat sekarang ini, di bagian bumi yang lain, di bumi Palestina, saudara-saudara kita seiman sedang dijajah. Kita bisa melihat mereka dibantai melalui HP kita. Tetapi apabila kita tidak memiliki respon apa-apa, paling tidak hati kecil kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita itu, bisa jadi kita memiliki indikasi munafik, memiliki indikasi kemunafikan di dalam batin kita. Tsumma na'udzubillah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkun sayyi'atun yafrahu biha." Kata Allah, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih. Tapi jika kamu mendapat bencana ataupun kesusahan, mereka bergembira di atasnya. Ayat ini berada di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-120. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini menceritakan kondisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Pada waktu itu Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi dan juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tidak suka melihat apabila kaum mukminin itu bersatu, apabila orang-orang beriman itu menang atas perang. Kemudian sedangkan apabila orang-orang mukmin itu tercerai-berai, kalah perang, berpecah belah, bahkan ada yang terbunuh dari perang satu ke perang yang lainnya, maka kaum munafik ini akan bahagia. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita coba bermuhasabah. Apakah kita sudah melakukan sesuatu atas apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina sana? Sesuatu ini tidak harus sesuatu yang besar. Kita menafikan bahwa Israel adalah musuh kita bersama, dan kita di dalam hati kita ingin memenangkan Palestina, ingin memerdekakan Palestina. Dengan apa? Dengan kita sholat berjamaah di masjid, salah satu contohnya. Itu merupakan bagian dari keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui proyek besar Yahudi ini bukan hanya tentang Gaza. Proyek besar Yahudi ini bukan hanya tentang Palestina. Kita mengenal orang-orang Yahudi ini, alhamdulillah kita memiliki Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walan tarada 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan ridha, tidak akan rela sampai dengan kita meninggalkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat, mobil khusus anak-anak muda kita di sosial media ataupun di dunia nyata, banyak yang tidak peduli. Bahkan di saat kemarin tanggal 31 Oktober, ketika pasukan Zionis memasuki kota Gaza, bahkan menembaki wartawan dan juga rumah sakit, anak-anak muda kita banyak di sosial media melakukan pesta-pesta dengan pesta yang bertema Halloween.
Halloween merupakan sebuah pesta yang dilakukan yang mengikuti orang-orang kafir itu menjadi setan. Na'udzubillah. Maka tugas kita sebagai ayah, wabil khusus sebagai orang-orang beriman, kita menjaga anak-anak kita agar jangan sampai anak-anak kita memiliki KTP Muslim, anak-anak kita memiliki KTP Islam, tetapi kelakuan mereka jauh dari Islam. Kelakuan mereka sama seperti orang-orang Yahudi itu. Kita bisa lihat di tanggal 7 Oktober 2023, ketika pasukan Hamas memasuki batas wilayah Israel dan wilayah Gaza. Pada saat itu anak-anak muda Israel sedang berpesta pora, mendendangkan musik-musik. Hal ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita pada saat ini. Masih suka senang-senang, masih suka pesta-pesta. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dihindari oleh sifat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, senang rasanya khotib pada hari ini mengisi di atas mimbar ini. Karena memang pada hari ini sebenarnya bukan khotib yang mengisi, khotib hanya menggantikan ustadz yang kebetulan berhalangan hadir pada Jumat siang hari ini. Khotib ingin berkontribusi walaupun dengan hal kecil. Khotib ingin mengingatkan kepada para jamaah walaupun kita skupnya tidak terlalu besar, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Hidayah, bahwasanya wajib hukumnya, sekali lagi wajib hukumnya bagi setiap orang-orang yang beriman itu membela Palestina. Ini bukan perkara Palestina dan Israel. Ini peperangan antara kafir dan mukmin. Ini peperangan antara hak dan batil. Jangan lagi mencari alasan bahwasanya oh ini karena Hamas menyerang duluan, oh ini karena ini dan itu. Kita bisa melihat sebelum terjadinya Hamas menyerang ke Israel, Israel sudah banyak menzolimi kaum-kaum muslim, wabil khusus kaum muslim yang berada di jalur Gaza. Mereka dilarang untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bahkan kata beberapa guru-guru kami, orang-orang Indonesia ini cukup beruntung bahwasanya kita yang jauh berada di negeri yang jauh dari Palestina bisa memasuki Masjidil Aqsa, sementara mereka warga asli dilarang keras, bahkan bisa ditembak apabila mereka masuk ke dalam wilayah Masjidil Aqsa. Yang kemudian yang kedua, mari kita gugurkan kewajiban kita untuk mendoakan mereka, untuk mendukung mereka. Karena apa? Suatu saat nanti di yaumil hisab, Allah akan mempertanyakan, di mana kalian pada saat Palestina sedang dijajah. Jangan sampai ketika kita tidak ditanya oleh Allah dengan pertanyaan itu kita tidak bisa menjawab. Dan mudah-mudahan di Jumat siang hari ini kita bisa menjadi hujjah, menjadi alasan kita bahwasanya kita mendukung Palestina pada saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin,
Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar wa aqimis shalah.